warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PBG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM 0622082486. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di MTS I'anatul Thalibin Ranggudali, Kecamatan Pranoyoso, Kabupaten Lumajang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi sejarah kebudayaan Islam tentang Khulafaur Rasyidin. Materi ini merupakan materi kelas 7 MTS I'anatul Thalibin semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan metode problem based learning. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sudah makan? Sudah minum? Sudah sikat gigi? Anak-anak, saya pengen tahu nih kesiapannya sejauh mana untuk mengikuti pelajaran hari ini. Buku sudah dibawa? Sudah. Mata pelajaran hari ini sudah lengkap? Sudah. Silakan bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap berdoa mulai. Abdul Rasyid, Alfiatus Zahro, Aulia, Dani Adia, Emiliana Arianti, sakit ya? Iya. Faiz, Fitri Nur Alisa, Habibah, Novita, hadir. Rizky Maulana, hadir ya. Safa Davina, Sela Sukaisi, hadir. Safira Fitri, ya semuanya hadir ya. Alhamdulillah hari ini hanya beberapa yang sakit. Semoga teman-teman kita yang sakit itu bisa sembuh, jadi besok bisa ketemu lagi ya. Materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan perjalanan setelah Nabi Muhammad sebelum kerasulan hingga hijrah ke Madinah. Yaitu tema hari ini adalah Khulafaur Rasyidin. Apa tema hari ini? Khulafaur Rasyidin. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Kelihatan anak-anak? Jelas ya? Baik. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian semua diharapkan mampu menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Satu. Yang kedua, anak-anak nanti diharapkan mampu menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin. Insya Allah gampang dan mudah ketika kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan penuh semangat.
Yang keempat, mampu memahami peran kontribusi Khulafaur Rasyidin dalam Islam. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah menunjukkan sikap kritis terhadap peran pemimpin dan mampu meneladani nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini ini adalah tujuan pembelajaran kali ini. Untuk dapat menerapkan tujuan yang ada ini, maka kalian nanti akan diberikan sebuah materi. Seperti apa sih materi Khulafaur Rasyidin? Nanti kita simak bersama agar kalian tidak gagal fokus, dan di pertengahan nanti Pak Guru akan memberikan sebuah tugas, yang mana tugas itu nanti akan saya bentuk menjadi per kelompok anak-anak. Saya tanya minggu kemarin, pertemuan kemarin, kira-kira kalian masih ingat nggak materi apa yang kita bahas tentang sejarah budaya Islam? Bisa angkat tangan. Ya, apa? Nabi Muhammad sebelum kerasulan sampai hijrah ke Madinah. Bisa applause buat teman kita. Kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan? Ya. Atau sekitar tahun 500 Masehi. Coba kita ulas lagi lebih panjang. Siapa nama orang tua dari Nabi Muhammad SAW? Katakan. Ya, Amel. Abdullah dan Siti Aminah. Aplaus dulu. Luar biasa. Saya tanya lagi. Apa pekerjaan Nabi Muhammad di masa kecilnya sampai dia menginjak masa dewasa? Oke, Fitri. Mengembala kambing dan ya, tepuk tangan buat kita. Luar biasa sekali. Mengembala kambing. Anggap saja pengembala dan berdagang. Hari ini sampai di sini masih ingat semua ya? Masih. Karena setelah ini adik-adik akan kita bentuk menjadi sebuah kelompok. Coba saya pengen lihat konsentrasi kalian. Saya tes konsentrasinya. Coba. Hanya mengikuti apa yang saya katakan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5. Oke, luar biasa. Silakan dibentuk kelompoknya sesuai dengan aras penawal tadi yang sudah saya berikan. Yang bisa menjawab tadi ada Fitri, terus ada Amir, terus tadi ada Faiz, ada siapa lagi, Safa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, bisa sementara kalian dengan duduknya yang memutar ini, telinga, mata bisa ke layar dulu. Nah, jadi biar kalian bisa memahami baik terbaik. Saya mulai ya. Semoga videonya tidak muter-muter. Didengarin biar kalian suaranya oke.
profil ya. Sudah mulai profil. Ini kesimpulannya anak-anak ya, dari yang tadi dijelaskan. Tahu kan profilnya? Tahu ya? Apa sih buat semangat? Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Kalau sudah paham anak-anak, saya akan membagikan tugas kelompok kalian. Buatkan dulu ya. Kelompok 1. Hai kelompok 1. Kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Terus yang terakhir kelompok 4. Hai kelompok 4. Cowok dengan cewek beda ya. Kalau sama berarti bukan cowok cewek. Sudah bisa dibuka halaman di situ. Nah, sudah dibuka. Silakan buka. Halaman pertama silakan dibuka anak-anak. Di situ ada beberapa materi yang berkaitan dengan yang kita sampaikan tadi. Bisa sekalian lihat. Di situ ada nama kelompok ya. Silakan ditulis kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Silakan dibuka lembar berikutnya. Nah, di situ sudah ada tugas. Silakan dipahami dulu. Dipahami dulu tugasnya, dibaca. Silakan ketua jangan baca semua. Kalau baca semua nanti nggak baca. Ya. Bisa ketuanya dulu, terus didemonstrasikan ke anggotanya. Dan silakan mencari solusinya dari masalah tersebut. Nah, itu merupakan sebuah masalah. Ini cara Lutfi menjadi seorang pemimpin ya. Terus ini Nurdina. Kesulitannya kamu di mana? Yang lain sudah? Yang nomor 2 dilewati dulu yang sudah. Sudah? Mana? Oh ini. Sudah nomor 2, bagus. Ini sudah nomor berapa? KS ada, paket ada, materinya ada. Nomor berapa? Bagaimana anak-anak sudah? Sudah mempresentasikan lebih dulu hasil karyanya. Siapa? Fitri. Oke, silakan dengan kelompoknya silakan maju ke depan. Ya. Boleh perwakilan 4-5 orang. Oke, bisa dimulai. Fitri kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Ramadan. Apa yang kalian ketahui tentang bulan Ramadan? Memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, memimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, terdiri dari 4 khalifah utama. Bagaimana proses mengambil sekian presentasi ini? Kami Oke, tepuk tangan. Dengerin ya, dengerin namanya ya. Ya, saya dampingi. Berani ya. Anak-anak biasa didengarkan juga sebagai referensi. Bagaimana proses mengangkatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Satu, apa yang kalian ketahui tentang Rasulullah sendiri? Pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, memimpin berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Apa yang kalian ketahui tentang Khulafaur Rasyidin? Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa tugas kelompoknya hari ini. Yang tadi dikerjakan silakan mulai dikumpulkan ke Pak Guru di depan satu persatu. Ya. Silakan dikumpulkan tugasnya anak-anak. Sudah saya jelaskan atau saya bacakan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipimpin oleh sahabat yang utama yang dikenal dengan sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka meneruskan perjuangan dakwah Islam, menjaga persatuan umat dan memperluas wilayah Islam. Selanjutnya, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan mereka menjadi contoh utama dalam menjalankan pemerintahan Islam dengan adil, bijaksana dan mengutamakan kesejahteraan umat. Untuk sampai sini, melalui pembelajaran ini kita akan mengenal siapa saja para Khulafaur Rasyidin tersebut, memahami sifat-sifat kepemimpinan mereka serta belajar bagaimana meneladani nilai-nilai kepemimpinan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Simak anak-anak, fokus ya, karena nanti lembar tugasnya tidak bisa kalian kerjakan kalau tidak. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang pertama secara bahasa, istilah Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata dengan bahasa Arab, khulafa dan rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang bermakna pengganti atau pemimpin yang menggantikan posisi sebelumnya. Sedangkan rasyidin adalah bentuk jamak dari rasyid yang berarti orang yang diberi petunjuk atau yang berada di jalan kebenaran. Anak-anak bisa sambil mencatat poin penting yang kami jelaskan. Siapa yang akan memimpin mereka? Sakifah Bani Saidah, para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor, itu berkumpul untuk menentukan kepemimpinan yang baru. Setelah perdebatan dan diskusi, Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Baiat ini kemudian diterima secara luas oleh umat Islam. Ya. Jadi sampai di sini itu pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Namun anak-anak, ini tidak sesingkat ini. Prosesnya panjang, kita akan bahas pertemuan demi pertemuan. Ini poinnya ya. Cara kepemimpinannya bagaimana? Abu Bakar adil dan amanah, selalu menjaga keadilan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ya. Yang kedua, tegas namun lembut. Tegas dalam mempertahankan ajaran Islam, namun tetap lembut dalam interaksi dengan rakyat. Zuhud atau sederhana, hidup dengan penuh kesederhanaan dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kekayaan pribadi. Ya. Terus yang terakhir, dekat dengan rakyat. Mendengarkan dan melayani kebutuhan masyarakat secara langsung. Jadi Abu Bakar ini tidak foya-foya, tidak mewah-mewahan seperti pemimpin-pemimpin yang sepertinya melakukan sebuah prestasi apa dan kontribusi apa yang diberikan oleh Abu Bakar tadi. Yang pertama, apa kontribusinya bagi dunia? Nah, menumpas nabi palsu dan orang-orang murtad. Melalui perang Riddah, Abu Bakar berhasil menyatukan kembali wilayah kekuasaan Islam. Karena pada saat itu, ya, setelah Nabi wafat, Nabi tiada, itu banyak nabi-nabi palsu, ngaku-ngaku nabi. Jadi Abu Bakar lah yang melepas semuanya. Yang kedua, mengumpulkan Al-Quran atas saran Umar bin Abu Bakar memerintah Said bin Tasbih untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Agar apa? Tidak hilang setelah banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Terakhir, kepemimpinan Ali bin
Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Baiat ini terjadi dalam suasana genting dan penuh tekanan. Oke, lanjut. Cara kepemimpinannya bagaimana? Ali menjalankan sistem kekhalifahan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah dan kesetaraan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil dan cerdas, serta sangat mencintai ilmu. Namun masa kepemimpinannya ditandai dengan banyak konflik internal, fitnah kubra yang memecah belah umat Islam. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Muawiyah mendirikan Islam. Biar semuanya berkesinambungan, maka harus tahu perjalanan mulai dari Nabi sampai Khulafaur Rasyidin dan sampai turun. Paham ya? Sebelum saya menutup pembelajaran ini, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan hasil daripada pembelajaran ini. Sudah siap? Siap. Oke. Yang bisa nanti saya kasih hadiah. Ya, saya kasih hadiah yang luar biasa. Yang pasti doa biar kalian dekat. Nah, pertanyaan pertama, ya, siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Oke, Alfi, monggo. Pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tepukkan. Singkat, padat, dan jelas. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pertanyaan kedua. Silakan konsentrasi. Siapa saja yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Oke, kamu Amir. Siapa yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Yang disebut tadi pemimpin setelah Nabi. Siapa yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Siapa lagi? Nomor 2 Umar bin Khattab. Ya. Nomor 3 Utsman bin Affan. Terus? Nomor 4 Ali bin Abi Thalib. Terus? Nomor 5 ada. Oh, tidak ada. Berarti cuma ada? Oke, selanjutnya, biar pelajaran hari ini tidak hanya sekedar di kelas dan bermusyawarah dengan teman-teman, bisa dibawa pulang pengetahuan hari ini. Selanjutnya, berapa tahun Abu Bakar memimpin Islam? Iya, silakan. Berapa? 10? Abu Bakar, silakan yang bisa memperbaiki. Ya, berapa? Abu? Berapa? 2 tahun 3 Setelah ini, pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana kepemimpinan setelah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kita bahas Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Ya, sebelum Islam atau hijrah ke Madinah. Yang kedua, kita bahas tadi yang namanya Khulafaur Rasyidin. Terus pertemuan berikutnya silakan kalian sudah bisa mencari referensi tentang kepemimpinan setelah Khulafaur Rasyidin. Apa setelah Khulafaur Rasyidin? Tentu akan membahas Bani Umayyah dan Abbasiyah. Itu hanya sekedar pengantar saja untuk materi berikutnya. Namun sebelum ke materi itu yang akan datang, Pak Guru akan memberikan tugas di rumah kepada anak-anak. Ya. Tugasnya anak-anak di rumah silakan dikerjakan buku LKS yang sudah Pak Guru bagikan di awal-awal, itu berada di halaman 18 ya. Di situ ada pilihan ganda anak-anak. Pilihan gandanya ada 15 dan isian ada 10 ya. Itu tugasnya kalian di rumah ya. Masih ingat halaman berapa? 18. Pilihan ganda berapa? 15. Terus isi yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin. Untuk apa tugas itu? Untuk memantapkan materi hari ini. Sebelum saya akhiri, anak-anak jangan lupa tugasan di rumah dicatat, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Kesimpulan hari ini kita bisa belajar
menjadi seorang pemimpin dari pemimpinan 4 tokoh tersebut, dan juga kita bisa belajar dari Nabi kita Muhammad SAW ya, yang namanya pemimpinan Islam yang jujur, amanah, sabar, bijaksana ya. Kita bisa belajar dari itu. Saya kira itu pembelajaran hari ini anak-anak, semoga bermanfaat untuk kita semua dan anak-anakku semua bisa diberikan kesuksesan. Baik, untuk mengakhiri hari ini, pembelajaran hari ini, dan bertemu lagi minggu depan, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri kegiatan pada hari ini. Duduk siap gerak, doa mulai. Sekian pertemuan pada hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya. Silakan anak-anak boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the place where I come from, feeling love from everyone. I wanna go home. Come and get me. To the place where I come from, feeling love from everyone. I wanna go home. Come and get me.